sih? Pernahkah kalian mendengar kisah tentang sebuah rumah tua yang menyimpan misteri gelap dan cerita mistis yang tak lekang oleh waktu? Di sebuah sudut kota Kediri, berdiri sebuah bangunan yang sudah lama ditinggalkan, yang konon dulunya adalah tempat praktik seorang dukun. Rumah ini bukan sekadar bangunan kosong, melainkan saksi bisu dari berbagai pengalaman mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Kisah ini kemudian meledak viral di TikTok, menarik perhatian banyak orang yang penasaran. Bahkan nekat datang untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita di balik misteri rumah bekas dukun di Kediri. Namun, bukan hanya ketakutan yang mereka rasakan. Ada suara-suara aneh yang tiba-tiba muncul, bayangan yang bergerak tanpa tubuh, hingga penampakan makhluk halus yang membuat siapa saja yang melihatnya sulit melupakan pengalaman itu. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik rumah angker ini? Apakah ini hanya cerita urban legend? Ataukah ada sesuatu yang benar-benar tak kasat mata yang bersemayam di sana? Dari sudut pandang para saksi hingga penelusuran yang semakin dalam, kita akan mengungkap satu persatu fakta dan mitos yang menyelimuti rumah tersebut. Jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan video ini jika kalian penasaran dan ingin tahu lebih jauh. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh misteri dan inspirasi berikutnya. Mari kita mulai perjalanan mengungkap misteri yang selama ini tersembunyi. Misteri yang menyelimuti rumah tua di Kediri tidak muncul begitu saja. Untuk benar-benar memahami cerita yang beredar, kita harus kembali ke masa lalu, ke saat rumah itu masih berdiri megah sebagai pusat aktivitas yang penuh aura misteri. Terletak di pinggir desa kecil yang tenang, rumah itu memang tampak berbeda dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Dinding-dinding kayunya yang telah lapuk dan atap gentengnya yang berderit ketika angin berhembus memberikan kesan seolah bangunan itu hidup dengan cerita yang belum terungkap. Penduduk desa mengenalnya sebagai tempat tinggal dan praktik seorang dukun yang sangat dikenal sejak puluhan tahun lalu. Dukun tersebut, yang namanya kini jarang disebut, konon memiliki kemampuan luar biasa dalam menyembuhkan penyakit dan memberikan jampi-jampi untuk berbagai kebutuhan. Namun, seperti kebanyakan cerita tentang sosok yang menyentuh dunia gaib, kabar tentangnya selalu dibalut dengan kisah-kisah mistis dan ketakutan yang tak terjelaskan. Beberapa orang percaya ada kekuatan lain yang menyelimuti rumah tersebut, kekuatan yang tak bisa dijangkau oleh akal sehat. Suasana di sekitar rumah selalu berbeda. Meski siang hari, udara terasa lebih dingin dan sunyi. Burung-burung enggan singgah, dan hembusan angin seolah membawa bisikan yang sulit didengar. Anak-anak desa diberi peringatan untuk tidak mendekat, sementara orang dewasa menatap rumah itu dengan rasa hormat campur takut. Rumah itu seolah menjadi batas antara dunia nyata dan alam lain yang penuh misteri. Namun, bagi beberapa generasi muda, rumah tua ini hanyalah sebuah bangunan kosong yang terlupakan. Mereka tidak merasakan aura takut seperti yang dirasakan oleh orang-orang tua. Bahkan, bagi sebagian orang, tempat itu justru menjadi daya tarik tersendiri. Tempat yang menyimpan cerita-cerita yang menarik untuk dijelajahi dan diungkap. Titik balik dari semua cerita ini bermula ketika sebuah video singkat tentang rumah itu muncul di platform TikTok. Video tersebut menunjukkan sekilas bagian dalam rumah yang remang, dengan suara-suara aneh yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Dalam hitungan jam, video itu menjadi viral, memancing rasa penasaran ribuan orang yang ingin melihat langsung rumah angker di Kediri tersebut. Para pengunjung mulai berdatangan, sebagian besar dari mereka adalah kaum muda yang penasaran dan berani mengambil risiko. Mereka membawa kamera, alat perekam, dan perlengkapan lain untuk menangkap apa saja yang terjadi di sana. Disinilah konflik utama mulai menguat. Rumah tua yang tadinya sepi dan terlupakan kini menjadi pusat perhatian dan perdebatan. Antara yang percaya akan kekuatan gaib dan yang skeptis terhadap cerita-cerita mistis, muncul ketegangan yang semakin terasa. Namun, tidak semua pengunjung pulang dengan tenang. Beberapa dari mereka melaporkan pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Suara bisikan, bayangan yang bergerak, hingga rasa dingin menusuk hingga ke tulang. Ada pula yang mengaku melihat sosok samar yang membuat mereka merasa takut dan terancam.
Kegelisahan mulai menyebar, dan mitos tentang rumah dukun itu semakin kuat dan kompleks. Kondisi ini membawa dilema tersendiri bagi warga desa. Di satu sisi, mereka melihat lonjakan pengunjung sebagai peluang ekonomi. Namun di sisi lain, ketenangan yang selama ini mereka nikmati mulai terusik. Ketegangan antara rasa penasaran dan rasa takut terus membesar, menciptakan situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Puncak ketegangan mencapai titik ketika beberapa pengunjung melaporkan insiden yang benar-benar mengerikan. Kejadian-kejadian yang tak hanya membuat bulu kuduk merinding, tapi juga menimbulkan rasa trauma mendalam. Suara-suara keras yang tidak diketahui asalnya, benda-benda yang bergerak sendiri, hingga penampakan sosok misterius, membuat rumah itu semakin dikenal sebagai tempat yang benar-benar berhantu. Namun, tidak semua kisah berakhir dengan ketakutan dan keputusasaan. Ada pula upaya untuk memahami dan menenangkan rumah tersebut, dengan berbagai ritual dan doa yang dilakukan oleh warga serta tokoh-tokoh spiritual. Meskipun demikian, misteri dan aura gelap yang menyelimuti rumah itu tetap membekas, meninggalkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding tua tersebut. Seiring malam semakin larut dan sunyi kembali menyelimuti desa, rumah itu berdiri dengan segala cerita dan misterinya yang belum tuntas. Apa yang akan terungkap selanjutnya? Apakah keberanian para pengunjung akan membuahkan jawaban? Ataukah mereka justru semakin terperangkap dalam dunia gaib yang tak bisa dipahami? Kisah ini baru saja dimulai. Seiring cerita misteri rumah tua di Kediri mulai menyebar, satu hal yang tak terduga pun terjadi. Sebuah video pendek yang memperlihatkan suasana dalam rumah tersebut mendadak viral di TikTok. Video itu bukan sekadar tayangan biasa, dengan latar suara yang tidak lazim, detik-detik gelap yang diiringi bisikan samar, dan rekaman yang tampak menangkap sesuatu yang tak bisa dijelaskan, membuat ribuan orang terpaku dan penasaran. Dalam waktu singkat, rumah yang dulu hanya menjadi bisik-bisik di antara warga desa, berubah menjadi sorotan publik nasional. Netizen dari berbagai daerah mulai membicarakan rumah angker ini, saling berbagi teori, dan mengajak teman-teman mereka untuk datang langsung dan membuktikan sendiri apakah rumah itu benar-benar berhantu. Hashtag Kya Rumah Dukun Kediri bahkan melambung tinggi di daftar trending topik, mengundang berbagai kalangan dari yang skeptis hingga pencari pengalaman mistis untuk mengunjungi tempat tersebut. Dari sinilah muncul para penantang nyali, pemuda-pemuda yang haus akan pengalaman berbeda, yang membawa kamera, alat rekam suara, bahkan peralatan paranormal sederhana. Mereka berkumpul dan memasuki rumah itu, bertekad merekam apa saja yang terjadi. Bagi mereka, rumah itu bukan lagi sekadar bangunan tua, melainkan medan ujian keberanian dan pembuktian kebenaran. Namun, tidak semua dari mereka datang dengan niat yang sama. Ada yang mencari sensasi, ada pula yang memang percaya dan berharap bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Ketegangan mulai terasa sejak langkah pertama menjejak di ruang tamu yang remang. Suara lantai kayu yang berderit, hawa dingin yang menusuk, dan aroma apek yang tak hilang meski jendela terbuka, menjadi saksi bisu awal mula perjalanan mereka. Seiring mereka melangkah lebih dalam, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Suara-suara bisikan yang tidak jelas arah datangnya, bayangan gelap yang melintas di sudut mata, dan perubahan suhu yang drastis membuat jantung berdebar. Bagi sebagian pengunjung, ketakutan mulai menguasai. Namun ada juga yang malah merasa tertantang dan ingin mencari tahu lebih jauh. Rintangan terbesar yang mereka hadapi bukan hanya dari kekuatan gaib yang dipercayai bersemayam di sana, tetapi juga dari ketidakpastian diri sendiri, antara ingin percaya dan rasa skeptis yang terus berperang di pikiran. Ada dilema antara melanjutkan atau mundur, antara merekam bukti dan menjaga keselamatan diri. Tekanan mental yang muncul membuat pengalaman itu tak terlupakan, dan penuh warna emosi. Suatu malam, ketegangan itu mencapai puncaknya saat sekelompok penantang nyali melakukan eksplorasi mendalam di ruang belakang rumah. Mereka mendengar suara teriakan samar yang berulang kali menggema. Dan tiba-tiba, salah satu alat perekam menangkap sesuatu yang menyeramkan. Sebuah bisikan dengan suara perempuan yang mengatakan sebuah nama yang tidak dikenali. Situasi berubah menjadi panik. Beberapa anggota
mulai merasakan tekanan yang berat di dada. Dan hawa dingin makin terasa menusuk hingga ke tulang. Momen itu menjadi titik balik yang tidak hanya membuat mereka ketakutan, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi beberapa orang. Banyak yang langsung meninggalkan rumah tersebut dan memilih tidak kembali lagi. Namun, kisah malam itu menyebar dan justru memperkuat misteri yang selama ini menyelimuti tempat itu. Meski ketegangan dan kejadian menyeramkan terus berlanjut, beberapa pengunjung dan warga desa mulai mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berbagi pengalaman, mengumpulkan cerita, dan berusaha mencari cara agar ketenangan bisa kembali terwujud di sekitar rumah tua itu. Namun, situasi semakin rumit ketika konflik antara rasa penasaran dan rasa takut semakin memuncak, memperlihatkan dilema besar yang harus dihadapi oleh semua pihak. Malam itu berakhir dengan keheningan yang tidak biasa. Rumah tua di Kediri tetap berdiri dengan segala aura misteri yang melekat, menunggu para penantang nyali berikutnya yang berani menguak tabirnya. Tapi, sejauh mana keberanian itu bisa membawa mereka pada jawaban atau justru pada kengerian yang lebih dalam? Malam yang penuh ketegangan itu meninggalkan bekas mendalam bagi siapa saja yang berani memasuki rumah tua di Kediri. Namun, bagi sebagian orang, rasa penasaran justru semakin menguat setelah mendengar pengalaman mistis yang mulai beredar luas. Mereka datang, bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk merasakan sendiri apa yang dulu hanya terdengar sebagai cerita dari mulut ke mulut. Kejadian mistis pertama mulai terungkap dengan cara yang tidak terduga dan begitu nyata. Beberapa pengunjung melaporkan suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Bisikan lembut yang terdengar seperti berasal dari sudut ruangan, derap langkah tanpa penghuni, hingga suara gemerisik daun yang beradu dengan dinding kayu. Suara-suara ini tak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya bersembunyi di balik rumah tersebut? Mereka yang awalnya skeptis mulai merasa ragu. Bahkan ada yang mulai mempertanyakan keberanian mereka sendiri. Tak hanya itu, suasana di dalam rumah pun berubah dengan cepat. Angin dingin melintas begitu tiba-tiba, seolah membuka jendela yang tak pernah ada. Dan suhu yang turun drastis membuat bulu kuduk berdiri. Peralatan rekam yang mereka bawa kadang menangkap sinyal aneh, suara-suara elektronik yang tidak wajar, hingga getaran halus yang dirasakan di lantai kayu yang sudah rapuh. Rintangan-rintangan ini bukan sekadar hambatan fisik, melainkan tekanan psikologis yang menyudutkan para pengunjung. Di tengah ketegangan itu, muncul dilema besar. Beberapa dari mereka ingin segera keluar dan mengakhiri petualangan, sementara yang lain justru merasa terpanggil untuk mencari tahu lebih dalam. Keinginan untuk membuktikan bahwa rumah itu memang angker bertabrakan dengan naluri untuk menjaga keselamatan diri. Ketakutan dan rasa penasaran menjadi dua kekuatan yang saling tarik-menarik, membentuk konflik batin yang pelik. Salah satu pengalaman paling mengesankan terjadi saat sekelompok pemuda berada di ruang tengah rumah. Mereka mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, dan suara-suara yang awalnya samar berubah menjadi lebih jelas dan mengancam. Bayangan gelap terlihat bergerak di sudut ruangan, dan sesekali kilatan cahaya muncul tanpa sumber yang jelas. Puncak ketegangan tercapai saat salah satu dari mereka merasa ada yang menyentuh bahunya, padahal tidak ada seorang pun di belakangnya. Panik dan kegelisahan merebak, dan segera mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Kejadian ini menjadi titik balik yang sulit dilupakan bagi semua yang hadir. Mereka tidak hanya berbagi rasa takut, tapi juga pengalaman nyata yang memperkuat cerita mistis tentang rumah bekas dukun tersebut. Momen tersebut semakin menegaskan bahwa rumah itu bukan sekadar tempat kosong, melainkan ruang di mana dunia gaib dan dunia nyata bertemu dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Namun, rasa takut ini tidak sepenuhnya menghalangi kedatangan para pengunjung. Beberapa malah terdorong untuk kembali dan mencari jawaban yang selama ini masih tersembunyi. Konflik batin antara keberanian dan ketakutan membuat mereka terus datang, menghadapi tekanan mental yang semakin berat dan mempertaruhkan ketenangan jiwa demi menguak misteri rumah angker tersebut. Meski begitu, tidak semua warga desa menyambut baik lonjakan pengunjung ini.
Sebagian merasa khawatir akan keselamatan dan ketenangan lingkungan mereka yang mulai terganggu. Ada pula yang mulai percaya bahwa rumah itu memang menyimpan energi yang berbahaya, dan kehadiran orang asing hanya memperburuk keadaan. Ketegangan sosial mulai muncul, memperumit situasi yang sudah dipenuhi rasa takut dan penasaran. Saat malam terus bergulir, dan cahaya bulan menyorot rumah tua itu dengan lembut, suara-suara aneh dan bayangan misterius masih terus hadir, seolah menunggu untuk ditemukan dan diungkap. Rumah tersebut tetap menjadi teka-teki yang menggugah rasa ingin tahu, sekaligus menimbulkan ketakutan mendalam bagi siapa saja yang berani mendekat. Apa yang akan terjadi ketika penampakan makhluk halus mulai muncul secara nyata? Bagaimana para pengunjung menghadapi sosok-sosok yang tak terlihat itu? Semua pertanyaan ini akan kita jelajahi bersama pada bagian selanjutnya. Ketika ketegangan mulai mereda setelah pengalaman suara-suara aneh dan hawa dingin yang menusuk, cerita tentang penampakan makhluk halus mulai menghantui pikiran para pengunjung dan warga sekitar. Penampakan-penampakan itu bukan lagi sekadar bayangan samar di sudut mata, melainkan sosok-sosok yang tampak jelas dan meninggalkan kesan mendalam yang sulit dilupakan. Beberapa pengunjung melaporkan melihat sosok wanita berjubah putih yang berdiri diam di ujung lorong rumah. Sosok itu tampak sendu dengan wajah yang samar namun penuh kesedihan. Ada pula cerita tentang bayangan hitam yang melintas dengan cepat, membuat siapa saja yang melihatnya merasa terancam. Sosok-sosok ini muncul secara tiba-tiba, kadang hanya untuk beberapa detik, namun cukup untuk membekas dalam ingatan dan menimbulkan rasa takut yang mendalam. Penampakan ini tidak hanya membuat bulu kuduk berdiri, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar. Apa sebenarnya makhluk halus itu? Apakah mereka roh yang terperangkap, penjaga rumah, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap? Berbagai teori mulai bermunculan di kalangan warga dan netizen. Dari yang percaya bahwa rumah itu dihuni oleh arwah dukun yang dahulu tinggal di sana, hingga yang berpendapat bahwa ada energi buruk yang mengikat rumah itu dan menarik makhluk gaib. Reaksi ketakutan yang muncul tak hanya dirasakan oleh para pengunjung, tetapi juga mulai menyebar ke masyarakat sekitar. Orang-orang yang tinggal dekat rumah itu melaporkan kejadian-kejadian aneh, seperti suara langkah kaki di malam hari, pintu yang terbuka sendiri, hingga perabotan yang berpindah tempat tanpa sebab yang jelas. Suasana desa yang semula tenang kini berubah menjadi penuh waspada dan ketegangan. Munculnya penampakan-penampakan ini menimbulkan dilema bagi warga. Sebagian ingin segera menyingkirkan rumah tersebut, menganggapnya sebagai sumber gangguan dan bahaya. Namun, ada pula yang merasa rumah itu harus dihormati dan dijaga sebagai bagian dari sejarah dan kepercayaan lokal yang sudah ada turun-temurun. Ketegangan ini menambah lapisan konflik sosial di tengah kisah mistis yang terus berkembang. Rintangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menghadapi ketakutan yang tak kasat mata. Pengunjung yang kembali ke rumah itu harus berhadapan dengan bayangan-bayangan yang nyata dan energi yang sulit diukur dengan alat-alat biasa. Tekanan mental dan fisik semakin nyata, membuat mereka harus bersiap menghadapi apapun yang akan muncul. Salah satu momen paling dramatis terjadi ketika seorang pengunjung yang dikenal cukup berani merekam dengan kamera. Dan tiba-tiba, sosok berjubah putih itu muncul tepat di belakangnya. Kamera merekam sosok itu dengan jelas, membuat video tersebut tersebar luas dan menambah viral rumah tua di Kediri ini. Namun, pengalaman tersebut meninggalkan trauma yang mendalam bagi sang pengunjung, yang kemudian memilih untuk tidak pernah kembali. Puncak ketegangan dalam kisah penampakan ini bukan hanya pada kemunculan sosok-sosok misterius, tetapi juga pada bagaimana para pengunjung mulai kehilangan rasa aman dan kontrol atas situasi. Ketakutan yang mencekam membuat sebagian dari mereka menyerah dan meninggalkan rumah tersebut, sementara yang lain berusaha tetap bertahan demi menemukan jawaban. Namun, bukan hanya penampakan yang menjadi fokus. Kisah-kisah ini juga membuka ruang diskusi tentang batas antara kepercayaan dan realita, antara pengalaman spiritual dan penjelasan ilmiah. Rumah bekas dukun di Kediri bukan hanya menjadi tempat yang angker, tetapi juga menjadi simbol ketegangan antara tradisi dan modernitas. Saat malam semakin dalam dan rumah tua itu kembali diselimuti kegelapan, penampakan makhluk halus tetap menjadi misteri yang membekap siapa saja yang datang. Apa yang sebenarnya bersembunyi di balik dinding rumah itu? Apakah ada rahasia yang lebih dalam dari sekadar sosok-sosok yang tampak?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pintu gerbang menuju babak berikutnya, di mana ritual dan kepercayaan lokal mulai muncul sebagai kunci pemahaman. Ketika kegelapan malam menyelimuti rumah tua di Kediri, misteri tentang makhluk halus dan penampakan mulai mengarah pada satu hal yang lebih dalam. Ritual dan kepercayaan lokal yang telah lama melekat pada tempat itu. Rumah bekas dukun ini bukan hanya bangunan kosong yang angker, melainkan titik pertemuan antara dunia nyata dan dunia gaib yang penuh aturan dan tradisi tersendiri. Menurut cerita dari para sesepuh desa, rumah ini dulunya merupakan pusat praktik spiritual yang syarat dengan ritual-ritual kuno. Dukun yang tinggal di sana dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus, melakukan penyembuhan, bahkan mengendalikan energi yang tidak kasat mata. Ritual-ritual tersebut, meskipun kini telah lama berhenti, meninggalkan jejak energi yang kuat yang masih dirasakan hingga saat ini. Salah satu ritual yang paling dikenal adalah upacara pembersihan dan perlindungan yang biasanya dilakukan secara berkala. Dalam upacara ini, sesepuh desa dan orang-orang yang paham spiritual mengundang roh-roh baik untuk menjaga rumah dan mengusir energi negatif yang mengganggu. Mereka menggunakan doa, mantra, dupa, dan benda-benda pusaka sebagai media untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Ritual ini bukan sekadar simbolis, melainkan diyakini mampu menciptakan keseimbangan energi di sekitar rumah. Namun, dengan semakin banyaknya pengunjung yang datang, ketidakharmonisan energi mulai muncul kembali. Para pendatang yang tidak memahami atau bahkan tidak menghormati adat dan tradisi setempat dianggap mengganggu keseimbangan itu. Hal ini memperparah ketegangan antara dunia manusia dan dunia gaib, yang kemudian menimbulkan fenomena-fenomena mistis yang semakin intens. Dilema muncul di antara warga desa sendiri. Ada yang berpendapat agar ritual-ritual tersebut harus dilestarikan dan dipertahankan agar rumah dan lingkungannya tetap aman. Namun, ada pula yang merasa sudah saatnya rumah itu ditinggalkan, atau bahkan direnovasi total demi menghilangkan aura angker yang selama ini melekat. Perdebatan ini menambah kompleksitas situasi karena tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan, tetapi juga dengan identitas budaya dan sejarah komunitas. Rintangan terbesar dalam menjaga ritual ini adalah bagaimana menyeimbangkan tradisi lama dengan kenyataan modern. Generasi muda yang terbuka pada sains dan teknologi seringkali meragukan efektivitas ritual-ritual tersebut. Namun, pengalaman mistis yang terus berulang membuat mereka tak bisa mengabaikan keberadaan energi yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Puncak ketegangan terjadi ketika sebuah ritual pembersihan besar-besaran direncanakan oleh tokoh spiritual desa. Seluruh warga diajak berkumpul dan berdoa bersama, berharap bisa mengusir energi negatif yang selama ini mengganggu. Dalam ritual itu, muncul berbagai tanda-tanda mistis yang membuat suasana menjadi sakral sekaligus menegangkan. Beberapa peserta merasakan kehadiran sosok-sosok halus yang ikut berpartisipasi dalam upacara, memberikan kesan bahwa dunia gaib benar-benar merespons usaha manusia. Momen itu membawa harapan baru sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang hubungan manusia dengan alam gaib, tentang bagaimana kita harus menjaga keseimbangan antara keduanya agar kehidupan bisa berjalan harmonis. Ritual bukan hanya tentang menenangkan rumah tua, tapi juga tentang mempertahankan warisan budaya dan spiritual yang sudah ada sejak lama. Ketika upacara usai dan malam mulai mereda, suasana desa kembali tenang. Meski misteri rumah bekas dukun itu belum sepenuhnya terjawab, ritual dan kepercayaan lokal memberikan dimensi baru yang membuat kita menyadari bahwa di balik cerita horor dan penampakan, ada nilai-nilai yang lebih dalam tentang penghormatan, keberanian, dan kebersamaan. Namun, ketenangan ini tidak bertahan lama. Dalam bayang-bayang malam, insiden yang mengguncang kembali terjadi, memperingatkan bahwa misteri rumah itu belum selesai. Apa yang akan terungkap dari insiden tersebut? Bagaimana warga dan pengunjung menghadapi kegelisahan yang kembali muncul? Semua akan kita bahas di bagian selanjutnya. Ketenangan yang sempat menyelimuti desa setelah ritual pembersihan besar-besaran ternyata hanya bersifat sementara. Tidak lama setelah malam ritual usai, sebuah insiden mengerikan mengguncang warga dan para pengunjung rumah tua di Kediri. Kejadian ini bukan sekadar cerita mistis biasa,
melainkan sebuah peristiwa nyata yang membuat rasa takut berubah menjadi kepanikan yang mendalam. Insiden itu bermula ketika seorang pemuda yang sebelumnya dikenal berani memutuskan untuk melakukan eksplorasi sendirian di dalam rumah pada malam hari. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan teman-temannya bahwa semua cerita horor itu hanyalah mitos belaka. Namun, malam itu menjadi titik balik yang tak terlupakan dalam kisah rumah bekas dukun tersebut. Saat pemuda itu melangkah masuk ke ruang belakang rumah, suasana langsung berubah menjadi mencekam. Suara langkahnya terdengar bergema, namun tiba-tiba terdengar suara lain, bisikan yang begitu jelas dan memanggil namanya. Ketika ia mencoba untuk mencari sumber suara tersebut, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh lengannya dengan perlahan, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketegangan semakin meningkat saat ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat melewati sudut pandangnya. Panik dan bingung, ia berusaha keluar. Namun pintu yang baru saja dilalui kini terkunci rapat tanpa sebab yang jelas. Dalam keputusasaan, pemuda itu merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan langkahnya. Situasi menjadi lebih mengerikan ketika ponselnya tiba-tiba mati total, padahal baterainya masih penuh. Dalam kegelapan dan keheningan yang mencekam, ia mulai merasakan kehadiran sosok-sosok yang tidak terlihat sebelumnya. Rasa takut yang sebelumnya hanya berupa bayangan, kini berubah menjadi nyata dan mengancam keselamatannya. Keadaan ini akhirnya diketahui oleh teman-temannya yang menunggu di luar. Mereka berusaha memanggil dan membantu, namun tidak ada jawaban. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti keabadian, pintu rumah itu akhirnya terbuka sendiri. Dan pemuda itu keluar dengan wajah pucat pasi, tubuh gemetar, dan tanpa suara. Insiden ini langsung menjadi perbincangan hangat di desa dan di dunia maya. Video rekaman singkat yang sempat diambil pemuda itu sebelum mengalami kejadian mengerikan tersebar luas, menambah viral rumah angker tersebut. Reaksi warga pun terbagi. Ada yang merasa takut dan meminta rumah itu segera ditutup, ada pula yang semakin penasaran dan ingin mencari tahu lebih dalam. Dilema pun semakin terasa di tengah masyarakat. Ketakutan dan kecemasan mulai menghantui, sementara rasa penasaran dan keingintahuan tetap mengundang orang untuk datang. Konflik antara kepercayaan dan skeptisisme, antara rasa aman dan risiko terus berlangsung tanpa menemukan titik temu yang jelas. Rintangan terbesar yang muncul adalah bagaimana mengatasi ketegangan sosial yang mengancam kedamaian desa. Warga merasa terpecah, dan beberapa bahkan mulai menghindari rumah serta sekitarnya, sementara pengunjung tetap berdatangan dengan alasan mencari pengalaman mistis. Ketegangan ini menambah beban bagi para tokoh spiritual yang berusaha menenangkan situasi. Puncak ketegangan dari insiden ini tidak hanya pada kejadian fisik yang dialami pemuda itu, tetapi juga pada dampak psikologis yang melanda seluruh komunitas. Rasa takut dan trauma yang menular membuat banyak orang enggan untuk berbicara tentang rumah tersebut, sementara yang lain malah menjadikannya bahan cerita yang semakin menyeramkan. Namun, di tengah suasana yang penuh kecemasan, ada upaya baru untuk menyelidiki dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Para paranormal dan peneliti mulai datang untuk mempelajari fenomena ini dengan pendekatan yang lebih serius. Mereka berharap dapat membuka tabir misteri rumah bekas dukun itu, menemukan akar permasalahan, dan mencari solusi untuk menenangkan rumah dan masyarakat. Malam semakin larut, dan rumah tua itu tetap berdiri dengan segala misterinya yang belum terpecahkan. Apa yang akan ditemukan dalam penyelidikan ini? Apakah ada rahasia tersembunyi yang selama ini luput dari perhatian? Kisah ini akan berlanjut ke babak berikutnya, di mana pengungkapan rahasia mulai terbuka dan ketegangan mencapai puncaknya. Malam yang penuh ketegangan dan insiden mengerikan itu mendorong hadirnya kelompok penyelidik dan paranormal yang ingin menguak misteri rumah tua di Kediri lebih dalam. Mereka datang bukan hanya dengan niat membuktikan keberadaan dunia gaib, tetapi juga untuk mencari jawaban yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah bekas dukun tersebut. Penyelidikan ini menjadi babak baru yang membawa ketegangan ke puncaknya. Kelompok ini terdiri dari beberapa orang dengan keahlian berbeda. Paranormal yang sudah berpengalaman,
ahli sejarah lokal, dan beberapa pemuda yang tertarik pada dunia supranatural. Mereka membawa perlengkapan canggih, kamera inframerah, alat pendeteksi medan elektromagnetik, serta berbagai benda ritual untuk menjaga keselamatan dan menghormati energi di rumah itu. Tujuan mereka bukan untuk menantang, melainkan memahami. Sejak langkah pertama masuk ke dalam rumah, suasana berubah menjadi lebih tegang dan serius. Mereka mulai melakukan pengamatan menyeluruh, mencatat setiap detil dari kondisi fisik rumah dan setiap aktivitas aneh yang terjadi. Beberapa alat merekam adanya peningkatan frekuensi energi yang tidak biasa di ruang tengah dan di bagian belakang rumah, tepat di tempat yang sering disebut sebagai pusat aktivitas gaib. Saat melakukan penelusuran, mereka menemukan berbagai barang aneh yang tersembunyi di sudut-sudut ruangan. Benda-benda pusaka seperti jimat, foto-foto lama yang sudah pudar, serta catatan-catatan bertulis tangan yang sulit dibaca namun syarat makna spiritual. Penemuan ini membuka ruang baru untuk memahami siapa sebenarnya dukun yang pernah tinggal di sana dan apa yang mungkin masih tersisa dari praktiknya. Ketegangan semakin terasa ketika salah satu anggota paranormal mulai melakukan ritual pemanggilan roh dengan tujuan berkomunikasi dan meminta petunjuk. Suasana menjadi sakral dan mencekam ketika angin dingin berhembus dan suara-suara samar mulai terdengar di sekeliling mereka. Tiba-tiba, kamera inframerah menangkap bayangan samar yang bergerak dengan cepat melintasi ruangan. Puncak ketegangan terjadi ketika salah satu alat deteksi elektromagnetik berbunyi nyaring, menandakan adanya energi yang sangat kuat di bawah lantai ruang belakang. Mereka memutuskan untuk membuka bagian lantai itu, dan di bawahnya ditemukan ruang rahasia yang selama ini tersembunyi. Sebuah kamar kecil dengan berbagai simbol mistis terukir di dinding dan lantai. Kamar rahasia itu menjadi titik kunci dari seluruh misteri. Di sana, mereka menemukan sebuah buku tua yang berisi catatan praktik spiritual, mantra, dan daftar nama-nama yang terkait dengan ritual dukun. Ada pula benda-benda yang diyakini sebagai sumber kekuatan gaib yang melingkupi rumah tersebut. Penemuan ini memperkuat teori bahwa rumah itu bukan sekadar angker, melainkan pusat kekuatan spiritual yang besar. Namun, bukan hanya fakta yang mereka hadapi, energi yang terlepas dari kamar rahasia ini membuat suasana menjadi semakin tidak stabil. Suara-suara keras dan getaran mengguncang rumah, membuat mereka harus bekerja cepat dan hati-hati agar tidak terjebak dalam fenomena yang berbahaya. Di tengah kegelisahan, mereka melakukan doa bersama dan ritual penenangan untuk mengembalikan keseimbangan energi. Usaha ini membawa sedikit kelegaan, meski misteri dan aura gelap rumah itu belum sepenuhnya hilang. Penyelidikan ini membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, menegaskan bahwa rahasia rumah bekas dukun di Kediri jauh lebih dalam dan kompleks dari yang pernah dibayangkan. Ketika malam berganti pagi, para penyelidik meninggalkan rumah dengan perasaan campur aduk, antara lega karena berhasil mengungkap sebagian rahasia, dan was-was karena belum tahu apa yang mungkin masih bersembunyi di balik dinding tua itu. Rumah tua itu tetap berdiri dengan segala misterinya, menunggu babak berikutnya yang akan membawa kita ke resolusi dan penyelesaian konflik yang sudah berlangsung lama. Saat para penyelidik meninggalkan rumah tua di Kediri dengan perasaan campur aduk, suasana di desa tidak serta-merta menjadi tenang. Misteri dan aura gelap yang mengelilingi rumah bekas dukun itu masih kuat terasa. Bahkan setelah berbagai penemuan yang cukup membuka tabir rahasia. Namun, harapan baru muncul melalui upaya-upaya bersama warga dan tokoh spiritual untuk menenangkan dan mengharmoniskan energi di sekitar rumah. Upaya ini bukanlah hal mudah. Warga desa bersama tokoh adat dan spiritual melangsungkan serangkaian ritual dan doa bersama, dengan tujuan mengusir energi negatif dan memulihkan keseimbangan. Dalam prosesi itu, berbagai sesaji dipersiapkan, dan doa-doa kuno yang dipercaya memiliki kekuatan besar diucapkan dengan penuh khidmat. Ritual ini bukan sekadar simbolis, melainkan upaya nyata yang sudah berlangsung selama puluhan tahun untuk menjaga keharmonisan antara dunia manusia dan dunia gaib.
Suasana selama ritual berlangsung terasa sakral dan penuh harapan. Meskipun demikian, banyak warga yang masih merasakan ketegangan dan kekhawatiran, terutama mereka yang pernah mengalami langsung fenomena mistis di rumah itu. Ada rasa lega yang perlahan muncul, meski belum sepenuhnya menghilangkan rasa takut yang mengakar. Dilema muncul di tengah masyarakat. Beberapa warga percaya bahwa rumah itu harus tetap dijaga dan diperlakukan dengan hormat sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan mereka. Sementara itu, ada pula yang mengusulkan agar rumah itu direnovasi atau bahkan dibongkar demi menghilangkan aura angker yang selama ini mengganggu ketenangan desa. Perdebatan ini menambah dinamika sosial yang cukup kompleks, mengingat nilai-nilai budaya dan sejarah yang melekat pada rumah tersebut. Tekanan dan rintangan terbesar adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, antara rasa hormat terhadap kepercayaan lama dan kebutuhan akan ketenangan serta keamanan masyarakat. Generasi muda pun mulai terlibat dalam diskusi ini, membawa perspektif baru yang sering kali berhadapan dengan pandangan para sesepuh desa. Puncak ketegangan dalam proses penenangan rumah terjadi saat salah satu upacara pembersihan yang dilakukan oleh tokoh spiritual desa menghadirkan pengalaman mistis yang membuat semua peserta merinding. Beberapa dari mereka merasakan kehadiran sosok halus yang seolah ikut berpartisipasi, memberikan kesan bahwa dunia gaib merespons usaha manusia untuk menciptakan harmoni. Momen ini menjadi titik terang sekaligus pengingat bahwa misteri rumah bekas dukun itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Upaya menenangkan rumah bukan hanya soal mengusir energi negatif, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan yang rumit antara berbagai dimensi yang ada di dunia ini. Ketika ritual selesai dan malam kembali mereda, suasana desa perlahan kembali tenang. Meski demikian, bekas-bekas ketegangan masih terasa, dan rumah tua itu tetap berdiri dengan segala aura misteriusnya. Proses resolusi ini membuka ruang bagi refleksi lebih dalam tentang bagaimana manusia menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Namun, ketenangan ini tidak bertahan lama. Ketika trauma dan ketakutan yang dialami oleh para pengunjung dan warga mulai muncul kembali dalam bentuk kegelisahan, sebuah dampak psikologis yang mendalam melanda komunitas. Bagaimana sebenarnya pengalaman mistis itu memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari? Apa yang terjadi pada jiwa mereka setelah menghadapi misteri rumah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada babak berikutnya, di mana dampak emosional dan psikologis mulai menjadi fokus utama dalam kisah misteri rumah bekas dukun di Kediri. Meski suasana desa sudah kembali tenang, bekas ketegangan dan misteri rumah tua di Kediri tidak hilang begitu saja. Dampak psikologis yang dialami oleh para pengunjung dan warga mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Rasa takut, trauma, dan kegelisahan yang pernah mereka alami tetap membekas, mengubah cara pandang dan perilaku mereka terhadap lingkungan sekitar. Bagi sebagian orang, pengalaman menghadapi hal-hal gaib di rumah itu menjadi beban yang sulit dilepaskan. Mereka seringkali merasa was-was dan mudah cemas, bahkan dalam situasi yang sebenarnya aman. Beberapa pengunjung yang dulu berani kini memilih menghindari tempat tersebut, takut bayangan dan suara-suara aneh kembali menghantui pikiran mereka. Trauma ini tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Tak jarang, ada yang mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, dan perasaan tertekan yang sulit dijelaskan. Keseharian mereka berubah, diwarnai oleh ketakutan yang tak terlihat tapi sangat nyata. Ini menunjukkan bahwa misteri rumah bekas dukun itu tidak hanya berdampak pada dunia fisik, tapi juga menembus ke ranah psikologis manusia, meninggalkan luka yang butuh waktu untuk sembuh. Sementara itu, warga desa yang tinggal di sekitar rumah itu juga merasakan perubahan yang signifikan. Ketegangan sosial mulai muncul akibat perbedaan pandangan antara yang masih percaya akan kekuatan gaib dan yang mulai skeptis. Beberapa keluarga menghindari melewati jalan dekat rumah, sementara yang lain berusaha hidup biasa tanpa terlalu memikirkan misteri tersebut. Dilema ini menciptakan suasana yang penuh ketegangan psikologis di komunitas. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu, mengaburkan batas antara realita dan mitos. Konflik internal antara kepercayaan lama dan kebutuhan modern semakin nyata, memperlihatkan bagaimana misteri ini bukan hanya soal rumah tua, tapi juga soal manusia yang berjuang menghadapi ketidakpastian.
Rintangan terbesar bagi banyak orang adalah bagaimana mengatasi rasa trauma dan kecemasan yang terus mengintai. Beberapa mencari bantuan spiritual, berdoa dan mengikuti ritual untuk menenangkan hati. Namun, bagi yang lain, proses penyembuhan mental lebih sulit dan memerlukan waktu serta dukungan dari lingkungan sekitar. Puncak konflik psikologis muncul ketika ada beberapa pengunjung yang merasa ketakutan mereka menjadi penghalang untuk menjalani hidup normal. Ketakutan yang berlebihan membuat mereka terisolasi, bahkan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Kondisi ini mengingatkan kita bahwa pengalaman mistis bisa membawa dampak yang sangat nyata dan serius pada kesehatan mental manusia. Namun, di balik semua ketakutan dan trauma, muncul juga cerita tentang keberanian dan harapan. Beberapa orang berhasil menghadapi ketakutan mereka, belajar menerima pengalaman tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup. Mereka menjadi lebih kuat dan bijak, menggunakan kisah mereka untuk menginspirasi orang lain agar tidak takut menghadapi hal-hal yang belum bisa dijelaskan. Pengalaman ini mengajarkan kita bahwa misteri dan ketakutan adalah bagian dari kehidupan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan keberanian dan kesadaran. Rumah bekas dukun di Kediri bukan hanya menjadi simbol kengerian, tetapi juga refleksi tentang kekuatan jiwa manusia dalam menghadapi ketidakpastian. Ketika malam mulai meredup dan hari berganti, misteri rumah itu tetap mengundang tanya. Apakah rumah itu benar-benar berhantu? Ataukah semua yang terjadi hanya pantulan ketakutan manusia? Pertanyaan ini membawa kita pada babak terakhir, di mana misteri yang belum terpecahkan tetap menggantung, membuka ruang bagi kita semua untuk berpikir dan merenung. Pertanyaan tentang keberadaan makhluk halus atau hanya pantulan ketakutan manusia menjadi benang merah yang mengikat misteri rumah tua di Kediri. Meski banyak cerita telah terungkap dan pengalaman telah dibagikan, rumah itu tetap menyimpan rahasia yang belum bisa dijelaskan secara tuntas. Inilah yang membuat kisahnya tetap hidup dan terus menggugah rasa penasaran siapapun yang mendengarnya. Rumah bekas dukun itu bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan simbol dari pertemuan antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Ia menjadi cermin dari bagaimana manusia menghadapi ketakutan, kepercayaan, dan keingintahuan yang saling bertautan. Banyak yang memilih untuk mempercayai keberadaan energi gaib di sana, sementara sebagian lain tetap skeptis dan mencari penjelasan ilmiah. Refleksi ini membuka ruang diskusi yang luas, tidak hanya tentang hal-hal mistis, tetapi juga tentang cara kita memahami dunia dan diri sendiri. Misteri rumah tua di Kediri mengingatkan kita bahwa ada batas-batas yang tidak bisa dilewati oleh akal, dan ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan dan dialami secara pribadi. Setiap pengalaman, baik yang menakutkan maupun yang membawa pelajaran, menjadi bagian dari perjalanan hidup. Kisah ini juga mengajak kita untuk menghargai warisan budaya dan tradisi lokal yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas. Ritual, kepercayaan, dan cerita-cerita yang berkembang bukan hanya soal mistis semata, tetapi juga soal identitas dan keberlangsungan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di balik segala ketakutan dan keanehan yang menyelimuti rumah itu, ada juga pesan tentang keberanian manusia untuk terus mencari, menggali, dan memahami sesuatu yang belum terjangkau. Misteri bukanlah hal yang harus ditakuti, melainkan tantangan untuk dijelajahi dengan hati terbuka dan pikiran jernih. Saat malam menutup hari dan suara angin berbisik lembut di antara pohon-pohon tua, rumah itu tetap berdiri, diam, penuh rahasia, dan menunggu siapa saja yang berani melangkah masuk. Misteri rumah bekas dukun di Kediri mungkin tidak akan pernah benar-benar terpecahkan, tetapi cerita dan pelajaran yang dihasilkannya akan terus hidup dalam ingatan dan hati. Kini, pertanyaannya kami ajukan kepada kalian teman-teman. Menurut kalian, apakah rumah itu benar-benar berhantu atau hanya sekadar mitos yang berkembang? Apakah pengalaman mistis yang dialami para pengunjung bisa dijelaskan dengan akal? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar penampakan dan suara-suara misterius? Kami sangat ingin mendengar pendapat kalian. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah. Bagikan cerita ini kepada teman-teman kalian dan pastikan untuk subscribe.
agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh misteri dan makna berikutnya di channel kami. Terima kasih sudah bersama kami menelusuri misteri rumah bekas dukun di Kediri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Teman-teman inspirasi, dari perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama, misteri rumah bekas dukun di Kediri bukan sekadar kisah horor atau cerita mistis belaka. Di balik segala kengerian dan keanehan yang mengelilingi rumah itu, tersimpan pelajaran mendalam tentang keberanian manusia menghadapi ketakutan. Pentingnya menghormati tradisi dan budaya, serta bagaimana kita harus membuka pikiran untuk menerima hal-hal yang belum dapat dijelaskan oleh akal. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketakutan bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan sebuah pengingat bahwa dunia ini penuh misteri yang menantang kita untuk terus belajar dan bertumbuh. Rumah tua di Kediri menjadi simbol bagaimana keseimbangan antara kepercayaan dan logika, antara warisan budaya dan perkembangan zaman, sangat penting untuk dijaga agar kita tetap harmonis dengan lingkungan dan diri sendiri. Kini, kami ingin mengajak teman-teman inspirasi untuk berbagi pandangan dan pengalaman. Menurut kalian, apa sebenarnya yang tersembunyi di balik misteri rumah bekas dukun ini? Apakah semua kejadian mistis itu hanya produk imajinasi dan ketakutan? Ataukah ada sesuatu yang nyata yang patut kita renungkan? Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah, beri like jika kalian merasa terinspirasi, dan tentu saja subscribe agar selalu bersama kami dalam menelusuri kisah-kisah penuh makna dan inspirasi berikutnya. Terima kasih telah setia menemani cerita ini di channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya yang akan membuka mata dan hati kita lebih luas lagi. Tetaplah berani, tetaplah terbuka, dan teruslah mencari makna dalam setiap cerita kehidupan.